بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نيتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Seperti biasa kita sudah jelasin ada berapa apa itu bahasa Indonesia namanya apa, berkara, atau mungkin kita bilang berapa nikmat yang khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Dari satu itu ini jawami'ul kalim namanya, jawami'ul kalim, katanya ringkas tapi ini luas. Ini salah satu hadis dari yang katanya ringkas tapi jelasnya luas sekali. Sampai ulama bilang hadis ini yang 32 ini dari buku Al-Arba'in itu dari 4 hadis yang agama Islam paling banyak ambil faedah dari 4 hadis itu. Hadis pertama yang kita belajar, innamal a'malu binniyat. Hadis pertama itu. Yang kedua, innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang kelima ini ya sabahu. Yang keempat itu apa? Hadis qul amantu billah thumma astaqim. Ada yang ketiga. Yang keempat hadis ini, la darara wala dirar. Ada yang jadikan 6 masuk ke hadis apa itu, la ilaha illallah, saya lupa sekarang. Apa itu? Yang ke-6. Innal halala bayyin qul amantu billah thumma astaqim la darara wala dirar. Sama innamal a'malu binniyat. Hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, hadis bid'ah, tentang bid'ah. Sama hadis lain saya lupa sekarang. Hasilnya itu ada beberapa hadis yang artinya ringkas tapi katanya ringkas tapi artinya luas. Kenapa? Karena bisa masuk seluruh muamalah, seluruh ibadah masuk di sini. Ini contoh hadis ini an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Coba baca artinya Bu Iza. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Sudah selesai. La darara wa la dirar. Ya, tidak boleh. Tapi ini katanya. Artinya itu seperti tadi bilang, kamu sama keluarga jangan tidak boleh memberikan madarat tambah disengaja ataupun disengaja. Sama keluarga ini bisa masuk, bisa melakukan hadis ini. Saya sama istri la darara wala dirar. Jangan saya mau dari istri hak saya semuanya. Itu kamu harus ini, harus atur ini, harus atur ini, harus setiap hari. Kalau dia kurang sedikit saya marah sampai jadi jahat seperti ayat tadi. Juga sampai dia kesal dari saya. Wah, ini saya tidak bisa hidup sama orangnya ini, sama orang ini. Itu tidak boleh. Juga wala dhirar. Jangan istri cari sesuatu yang suaminya jadi marah, dia melakukan itu. Ini lihat hadis ini la darara wala dirar. Tidak boleh saya ganggu. Mungkin istilah yang harian ya, istilah harian. Tidak boleh saya ganggu istri. Juga istri tidak boleh ganggu saya. Itu arti la darara wala dirar. Oke, tadi bilang di kantor la darara wala dirar. Ini fulan kerja sama saya atau karyawan sama saya. Saya berjanjian di akhir bulan bayar ini. Kasih 3 juta. Terus
tapi kerjaannya itu lebih dari bayarannya. Itulah darara wala dhirar. Jangan kamu kasihan dia kerja sama kamu, kamu kasih yang berat lagi, berat, tambah lagi. Sampai itu tidak boleh. La darara wala dhirar. Ibadah. Ini saya kasih contoh-contoh biar teman di sini faham aja. Ibadah, saya jadi imam. Alhamdulillah saya hafal Al-Quran. Oke, Masya Allah. Suara saya bagus. Atau mungkin kita bilang suara saya indah. Oke, Alhamdulillah. Ini nikmat untukmu. Alhamdulillah. Juga badan saya masih sehat. Oke, waktu salat saya masuk baca sampai 1 juz atau setengah juz. Tidak boleh, la darar. Kamu sekarang ganggu orang yang belakang, yang tua, yang lagi sakit, yan. La darara wala dirar. Juga mereka juga jangan tidak mau, kita nggak mau imam ini. La darara wala dirar. Itu ibadah juga. Zakat sama, bayar zakat. Itu Rasulullah waktu kirim atau menutus mereka yang ambil zakat dari korma atau dari unta-unta yang di luar itu, di luar kota Al-Madinah, Rasulullah bilang sama mereka, jangan kamu ambil unta atau kambing yang paling bagus, enggak, ambil yang biasa aja. Biar jangan darar itu, madaratnya. Atau tadi apa di sini tidak boleh apa memberikan madarat, tidak memberikan madarat kepada orangnya yang bayar zakat. Juga orang yang bayar zakat jangan kamu apa kita sembunyi yang bagus atau macamnya. La darara wala dirar. Itu masuk di dalam ini apa itu? La darara wala dirar. Mudah-mudahan jelas ini katanya. La darara wala dirar. Berarti orang muslim harus taruh hadis ini di hadapan matanya, la darara wala dirar. Saya lagi di jalan, ini bawah mobil. Oke. Kenapa saya ganggu orang yang di belakang mau lewat? Mau lewat saya tidak kasih jalan. Itu hadis masuk, la darara wala dirar. Tidak ada masalah. Apa namanya, dia mau lewat silakan. Itu adabnya. Adab nabawi harus kita ikut. Saya di rumah sakit, di tempat kerja, itu la darara wala dirar. Jangan sampai kasih madarat. Tadi itu di buku tadi apa itu? Sebentar saya lihat terjemahnya apa. Ada terjemahnya bilang apa tuh? Tidak sama, tidak boleh melakukan perbuatan mudarat yang mencelakaan diri sendiri dan orang lain. Betul, sama. Artinya sama. La darara wala dirar. Oke, oke. Kita sekarang masuk ini katanya sudah hadis ini. Tapi di sini kita belum kenal ini siapa Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudari. Abi Sa'id. Abi Sa'id itu namanya Abi Sa'id, tapi kunyahnya. Kunyah itu yang kemarin kita bilang kalau Abi awalnya Aba atau Abu atau itu namanya kunyah. Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Abdullah, Abu Saleh, Abu Zaid, Abu Faisal, Abu Fulan ini namanya kunyah. Namanya itu dalam bahasa Arab namanya kunyah. سعد بن مالك بن سنان الخدري نسبة إلى جده خضر بن عوف، وقيل نسبة إلى قبيلة من الأنصار. satu suku namanya ismuha Khadra. Radhiyallahu anhuma. Ada di beberapa buku radhiyallahu anhu sendiri. Tapi di sini Abi Sa'id sama ayahnya orang sahabat. Kita kemarin jelasin. Kalau sahabat dua-duanya kita bilang radhiyallahu anhuma. Lianna abahu malikan kana sahabian. Itu ayahnya itu juga orang sahabat. Ayah itu ayah Sa'd bin Sinan itu orang sahabat. Wafat di Uhud. Uhud.
Ayahnya itu Malik kan, Malik namanya Malik. Orang yang waktu Rasulullah kena luka di bibinya, sampai apa itu halakatul maghfar, namanya apa dalam bahasa Indonesia? Yang seperti hilim tapi dari besi. Itu mereka pakai waktu berang. Waktu berang. Ada siapa itu? Orang kafir namanya. Satu orang kafir, dia lembar satu batu kena Rasulullah SAW, sampai besi itu masuk ke bibi Nabi Muhammad SAW, masuk ke dalam, darahnya keluar. Mereka mau keluarin, tidak bisa. Kalau pakai besi juga kena bibi Nabi Muhammad SAW, juga bibirnya, giginya juga kena giginya. Hasilnya itu darah lagi keluar. Mereka mau keluarin bisi yang masuk ke dalam daging bibi Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa, dia orang gigit. Biar kalau pakai bisi pasti tambah luka, tapi dia pakai gigitnya biar copot bisi yang dalamnya. Waktu dia mau itu besi, kita sudah tahu besi keras. Waktu dia mau copot atau mau keluarin, giginya pertama copot. Ya. Mereka bilang sudah, kita mau bantu, mau cari cara lain, tapi dia bisa keluarin sedikit. Gigi yang kedua, waktu dia mau keluarin lagi, mereka bantu, atau dia mau bantu lagi, mau keluarin gigi yang kedua, copot lagi. Tapi waktu itu dia minum darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia lagi gigit, darah Nabi masih keluar, kena mulutnya seperti biasa. Bukan seperti sekarang alatnya sudah ada, mereka lagi berani di situ, alatnya tidak ada. Hasilnya darah masuk ke mulut Sayyidina Malik. Oke. Dia minum ke dalam, tidak keluarin. Waktu Rasulullah lihat itu Malik, apa bahasa Indonesia, tilang atau apa itu, minum darahnya ke dalam, Rasulullah bersabda, man sarrahu an yanzura ila man la tamassahu an-nar falyanzur ila Malik. Barang siapa mau lihat satu orang yang tidak kena neraka, lihat ini orang Malik bin Sinan. Kenapa? Karena darah Nabi sudah di dalam perutnya. Tidak mungkin dari Nabi, sesuatu yang keluar dari Nabi itu masuk neraka. Ini tadi darah masuk ke perut Malik bin Sinan. Rasulullah bilang, barang siapa mau melihat orang yang tidak kena neraka, lihat Malik bin Sinan. Malik bin Sinan. Ya, kita beriksa iman kita. Kita bisa sampai seperti itu atau tidak? Tidak mungkin. Kita tidak mungkin. Kita lihat bahasa Indonesia bilang apa? Gorok, ya kan? Tidak mungkin. Tapi mereka, iman mereka beda sama kita. Tidak pikir di situ buruk, jorok atau bagus atau tidak. Ini dari Rasulullah tidak ada fikir. Tapi manfaatnya di akhirat. Ada satu orang waktu Rasulullah lagi bekam, keluar darah seperti biasa. Kita tahu ini di sini Buridin orangnya, ya kan. Ada di sini Dr. Durra juga, banyak yang paham ini. Darahnya keluar waktu Rasulullah suruh satu orang yang biasa khidmah sama Nabi, bilang sama dia, pergi buang di satu tempat yang nggak ada lihat, nggak ada yang lihat. Artinya sembunyi, nggak ada yang lihat. Dia pergi ambil darah, pergi ke tempat lain. Ini hadis sahih juga. Dua-duanya itu hadis sahih. Pergi ke tempat lain,
Dia ingat Rasulullah bilang taruh di tempat yang nggak ada yang lihat. Dia lihat saya di bumi ini masih di tempat yang ada yang lihat. Ambil darah itu, minum darah Nabi Muhammad SAW. Ya. Balik lagi. Rasulullah tanya, sudah buang? Dia bilang ya. Taruh di tempat yang nggak ada yang lihat. Dia bilang ya, tidak ada yang lihat. Sudah satu, taruh di tempat yang nggak ada yang lihat. Rasulullah sadar. Wah, minum darah. Bilang sama dia, iya wahai Rasulullah, minum darah. Bilang sama dia, seperti ini. Itu kamu tidak kena neraka. Artinya selamat, ahli surga. Ini kenapa? Karena ada satu yang keluar dari Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin masuk neraka. Itu sebabnya sunnah. Ini lihat kuku. Kalau ada rambut, kita tahu ada berapa rambut yang di manusia. Kalau kita cukur atau potong rambut tersebut, harus kita taruh di tempat yang bersih. Taruh di tempat yang bersih. Kenapa? Karena dia balik lagi ke badanmu kalau hari kiamat. Ya, apa kalau kamu setiap hari buang di, atau setiap kali kamu cukur rambut, wajah atau yang dari badan, dari badanmu itu kamu taruh di tempat kotor seperti kamar mandi, di hari kiamat dia balik ke badanmu dari mana? Dari tempat yang najis. Jadi sunnah kita kalau ada rambut kepala atau rambut dari badan kita atau kuku atau kulit atau apa namanya ini, seperti orang yang kerja itu kulitnya kadang-kadang dari tangan atau dari kaki, atau seperti kita bilang operasi yang kecil mereka keluarin kulit, itu sunnah taruh atau taruh di tempat yang bersih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Sa'id, itu siapa itu tadi? Malik bin Sinan. Hadis ini As-Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. وقال الذهبي والحديث متصل وفي سنده فلان. La ilaha illallah. Wa kana waladuhu, itu kapan itu? Tadi ceritanya di Ghazwat Badr. Ghazwat Uhud. Perang Uhud. Okay. Perang Uhud, tapi perang Uhud. Tapi subhanallah, dia wafat di perang tersebut. Di akhir perang dia wafat. Tadi bantu Nabi Muhammad SAW, ayahnya itu Malik bantu Nabi Muhammad SAW, minum darahnya, dapat itu sertifikat, artinya kamu ahli surga. Dia langsung wafat syahid fi sabilillah. Itu yakin sudah jadi ahli surga. Yang di depan mereka sudah yakin karena wafat fi sabilillah. Barusan tadi Rasulullah bilang sama dia, setelah dia minum darah, kamu parang siapa mau lihat satu orang dari ahli surga ini, lihat Malik bin Sinan. Ya alhamdulillah, masya Allah. Waktu dia balik, Sa'd ini, Abu Sa'd ini bin Malik masih kecil yaum Uhud. Farudda masih kecil, itu umurnya ahli sirah bilang 13-14 umurnya. Rasulullah tidak terima. Tapi waktu setelah mereka balik dari Uhud, dia datang, anak ini keluar salam sama Nabi. فخرج في من يتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من أحد فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سعد بن مالك. رسول الله ليهديه، kamu سعد بن مالك anak مالك tadi. فقال نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فدنا منه وقبل ركبته فقال أجرك الله في أبيك. Rasulullah datang atau dekat kepada Sa'd, itu masih kecil, umurnya masih 13 tahun, 14 tahun. Tapi Rasulullah datang ke pada ini Sa'd bin Malik, cium kepala, ada riwayat di sini cium lututnya. Faqala lahu ajarakallahu fi abik. Itu yang kita tahu, azzamallahu ajrukum wa ahsana azakum, itu di
sunnah. Sunnah. Itu Rasulullah bilang sama Sa'ad bin Malik seperti itu. Karena ayah kamu syahid. Wa ghaza ma'a Rasulullah SAW 12 ghazwah. Itu Sa'ad bin Malik, ini sekarang anaknya, ikut Nabi Muhammad SAW di 12 ghazwah. Yang pertama Al-Khandaq. Wa kana min ar-rumal masyhurin wa huwa ma'dudun min ahli suffah. Itu yang kita kemarin jelasin, ahli suffah ya. Ahli as-suffah. Wa kana min fudala as-sahabah wa ulamaiha. Itu Sa'ad bin Malik atau Abi Sa'id al-Khudri itu dari orang yang ulama, orang alim dari di antara sahabat. روي أنه قال أصبحت وليس عندنا طعام وقد ربطت حجرا من الجوع فقالت امرأة ائتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله. Itu Abu Sa'id al-Khudri kasih cerita setelah dia nikah, sudah dapat istri, dia bilang saya satu hari keluar tidak ada makan di rumah saya. Istrinya suruh pergi ke Rasulullah, dia bilang sampai saya ikat batu yang kecil di perutnya. Bilang sama dia ya pergi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bu Iza, Abus ini yang kamu share, biar saya share ini bisa atau tidak? La ilaha illallah. Di copy ya Syekh, maksudnya di share ke WhatsApp. Saya mau share dari sini biar baca juga jelasin. Oh, oh ya. Jadi saya stop ya Syekh. Ya, stop share biar saya share dari sini. Oke. Ya, sudah Syekh. Oke. Coba lihat. Ini lihat. فقالت امرأتي ائتي النبي, istrinya bilang sama dia, wahai Abu Sa'id, coba pergi ke Rasulullah SAW, tanya kalau ada makan, minta makan dari dia. Dari beliau. قلت لا حتى لا أجد شيئا طلبت فلم أجد شيئا. Dia bilang sama istrinya, tidak mungkin saya malu pergi. Syekh sepertinya ini ya, kental dari Zoom.
Masih ada tapi Iya. nggak ada suara. Iya, ada tapi nggak ada suaranya ya. Oke. Assalamualaikum Syekh. Syekh, ini suaranya belum keluar Syekh. Oh iya. Syekh harus pindahkan hostnya dulu Syekh ke saya mungkin Syekh. Karena Syekh host jadi nggak bisa kalau keluar. Kita tunggu sebentar ya ibu-ibu. Tunggu Syekh masuk lagi. Sebabnya saya saya tidak mau share biar tidak keluar seperti ini. Oke, kita lanjut. Ya, suara sudah jelas ya kan? Sudah Halo. Syekh, sekarang suara sudah Syekh. Oke. Itu sebabnya saya nggak mau share biar tidak keluar seperti tadi. Oke. Rasulullah lagi kasih ceramah atau nasihat kepada sahabat, man yastaghni yudhhir al-ghina. Barang siapa keluar dia kaya, walau dia miskin, Allah Ta'ala jadikan dia kaya. Waman yasta'fif. Waman yasta'fif itu artinya berhenti atau jauh dari yang haram, ya'uffuhullah ay yarzuquhullah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih apa itu hal seperti itu. Jadi dia setiap kali, setiap waktu, setiap saat tidak ada tidak ikut hawa nafsu, jadi apa namanya ini, cari harta dari orang lain atau cari duit dari orang lain. ومن يستعفي أن يكف فإن الله يعطيه قال فما سألت أحدا بعده وما زال الله يرزقنا حتى ما علم أهل البيت. Dia bilang setelah itu saya dengar, saya belum bilang sama Rasulullah saya minta apa-apa, tapi saya dengar ceramah tadi. Hasil ceramah itu jangan kamu minta dari siapa-siapa. Jangan kamu minta apa namanya ini, jangan kamu lihat ke harta orang lain, jangan kamu pikir dengan yang ada di tangan orang lain, itu hasilnya. Dia bilang waktu saya dengar itu sudah tidak jadi tanya Rasulullah juga, saya sudah diam. Kalau tidak ada uang atau tidak ada makan saya sabar. Dia bilang sampai Allah Ta'ala kasih rezeki kepada saya, sampai hari ini saya lihat saya yang paling kaya di antara rumah-rumah orang Ansar yang ada di Abu Sa'id Al-Khudri itu wafat di tahun 74. Umurnya 94 juga.
wadufina bil baqi. Dia riwayatnya di 1100 atau 1170 hadis. 1100 bagaimana cara? Bilang apa itu? 1700 itu bagaimana caranya? 1000. Saya lupa gimana caranya. Hasilnya dia orang yang banyak riwayat hadis. Dari 7 orang, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayatnya lebih dari 1000. Ini satu orang, Abu Sa'id Al-Khudri. Minha la dharara wa la dhirar. Hadis ini la dharara wa la dhirar. La yadhurru ahadan ghairah. Wa ma'na la dhirar la yujazihi ala idrarih bal ya'fu anhu wa yasfu. Itu di apa itu tadi kita bilang di dalam hidup kita. Tapi ada hukum di sini kan seperti orang yang mencuri. Hukum syariah apa? Potong tangannya. Orang yang membunuh orang, ada hukum qisas. Jangan kita bilang wah Rasulullah bilang la dharar wa la idrar. Enggak, yang hukum syar'i tetap lanjut. Itu tadi bilang tentang hal yang apa namanya ini yang saya bisa atur, bisa apa namanya ini jalan sampai saya tidak ganggu orang lain, juga tidak ada balasan atau efeknya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi qala Rasulullah SAW la dharara wa la dhirar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، أن يرزقنا وإياكم حسن اليقين، حسن التمكين، إنه أكرم الأكرمين، ورزقنا وإياكم الصبر واليقين، فلا نضر أحدا ولا يضرنا أحد، لا ضرر ولا ضرار. بارك الله فيكم، حفظكم الله، والحمد لله رب العالمين.